berkaitan dengan ibadah umroh, ini yang paling pokok tidak lepas dari itu, karena ibadah tidak mungkin bisa sah tanpa ilmu. Yang pertama, yang kedua, ibadah umroh itu harus suci begitu, harus sesuci. Jenengan juga harus memahami ilmu-ilmu toharoh. Bab toharoh harus dipahami dengan baik. Bab sesuci, bagaimana berwudu dengan baik, bagaimana kalau tidak bisa berwudu, terus bagaimana kalau airnya sedikit, itu wudunya bagaimana. Ini kira-kira sekarang atau nanti? Sekarang saja. Sekarang ya. Gini, ini tadi acara di sana sempat sudah ambil niat atau belum? Belum ya? Belum ya? Ya. Ada kesunahan-kesunahan sebelum kita niat ihram. Ini kalau perempuan kan pakaian ihramnya kayak gini aja udah cukup kan? Pakai ya inilah gamis gitu. Yang penting tertutup, pakai kaos kaki udah. Tapi sebelum itu kan wudhu dulu atau tayamum. Tayamum itu dilakukan kalau panjenengan tidak bisa menggunakan air, atau ada air tapi dengan kondisinya lagi sakit gitu loh, atau ada air tapi dibutuhkan sekali oleh hayawan, maka didahulukan hayawan itu. Tayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, kita bicara wudhu dulu. Wudhu itu fardunya ada 6, betul ya? Fardu wudhu ada 6. Niat, basuh muka kan? Basuh tangan sampai siku, ngusap sirah, ya kan? Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Itu fardu wudhu. Kalau tayamum itu fardunya ada 3. 1 niat, 2 mengusap debu ke wajah dan kedua tangan, yang ketiga tertib. Gitu ya. Ini untuk wudhu. Kalau wudhu di Indonesia ini airnya banyak. Padasane sampeyan jenengan malah siki serana padasan ya. Onone nganggo kran, nganggo sanyo, toren, full banyune. Berbeda dengan di sana. Di sana tempat wudhu itu banyak memang, tapi airnya ki pitiriwik ya Mas Ivan. Adir banyune ora kaya nang nggone dhewe, Bu. Jenengan yang buka kran sor ya toh. Banyune gede nemen. Nek teng mriko banyune tiriwik. Terus setiap tempat wudhu itu ada tempat duduknya, karena berbeda dengan ya di Indonesia, karena beda madhab saja sih, beda cara. Kalau mereka gitu kan harus semuanya dibasuh, seperti kepala ini harus dibasuh semuanya. Kalau kita kan cuman cuik tok lah. Nah, biasanya neng sirah. Ya, salah satunya itu yang membedakan. Nah, saya mulai dari ini saja. Wudhu, airnya harus suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu contohnya air sumur, air sumur yang lewat keran juga suci dan mensucikan. Air hujan, air sumber, air kali, air laut suci. Embun juga suci. Jenengan kober ngumpul embun. Dan ini kita berada di tempat yang sangat menyenangkan. Air ada di mana-mana, kecuali di daerah-daerah ya seperti Melung mungkin lebih susah, atau di Purbalingga itu di Kutasari sana itu susah sekali air kalau di musim kemarau. Kalau musim hujan semuanya ada. Nah, dalam kita praktek ibadah umroh nanti ada cara wudhu, tapi tidak dengan menggunakan air yang banyak. Kita bisa wudhu dan wudhunya sah menggunakan air misalnya aqua, atau kita ambil air dari zam-zam, air zam-zam kita pakai wudhu bisa. Cuman praktek wudhunya dengan air segelas bagaimana caranya? Ya, gitu betul. Loh. Ini Bu, membayangkan saja. Mekah itu ada masjid yang sangat besar sekali. Nah, setiap masuk ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, mohon maaf, itu tempat wudhunya di luar. Jenengan kalau batal di dalam, jalan keluarnya itu panjang, jauh, lama, dan berdesak-desakan. Kan tidak mungkin. Ya mungkin sih, cuman habis waktu kita untuk jalan-jalan. Jadi apalagi pas waktu tawaf. Pas waktu tawaf panjenengan batal wudhu, masa pun metu desit maring jaba.
metu nadoh lho, ono 3 kilo mlaku. Beda karo masjid Indonesia, Bu. Masjidnya nang ngarep, pun wudunya nang samping. Di sana tidak. Di dalam Masjidil Haram, toilet, tempat wudhu itu di luar masjid. Jadi nek di lantai 3 wudhu, mudun maring isor, metu maring jaba, ya sejam lah mlaku. Itu. Nah, ini kalau dipraktekkan wudhu pakai air gelas, ini gimana caranya ya? Ya, misalnya ini, boleh pakai aqua lah. Jangan sebut merek ya, bahaya. El Hadijah. Mohon maaf. Jadi ini kita wudhu pakai air El Hadijah. Ini air murni, air suci dan mensucikan. Betul ya? Ya. Ini air sehat, kangen muter. Gini caranya, mau maaf ya Bu? Gini. Kita kan biasa wudhu pakai padasan ya? Ya. Atau pakai kran. Nenggen kula sing wonten padasan. Nah, kalau di sana jenengan harus nyari padasan, nggak ada. Ya ada tapi jauh itu. Ada harus keluar masjid. Nah itu kan capek. Waktunya juga lama. Melewati banyak sekali jamaah. Belum kalau ketemu toiletnya ini ditutup ternyata. Pindah toilet sebelah. Antrinya belum lagi itu. Nah sehingga kita siasati kalau pas misal ini. Karena tawaf itu harus suci. Pas begitu putaran kedua misalnya. Jenengan batal. Maka jenengan keluar dari lingkaran tawaf. Melipir ke samping tuh. Samping panjenengan ambil air zam-zam kan ada di situ, yang ada di samping-samping Ka'bah kan ada. Dah pakai gelas itu, pakai gelas yang kecil, jangan wudhu. Ngopi, iya. Ngopi, aduh kira bisa terus nage, perlu kopi soalnya. Begini ya Bu, caranya. Ini bukan, ya ini dilebangin boleh, dibuka boleh. Yang penting airnya diambil. Ini, halo. Ya, kita praktek wudhu dengan air segelas. Ya, biar pinter nih. Jadi wudhu bisa sah tanpa dengan nyari padasan. Itu loh. Cek loh. Air kita suntek bahasa Indonesianya apa sih? Ya, kita tuang. Betul Nusa. Dituang ke tangan ya. Kita cari, enggak ini contoh aja. Boleh ini pakai aqua, boleh pakai gelas, nggak apa-apa. Ini terus jenengan niat tempelkan di wajah. Nawaitul wudu aliraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Pas basuhan pertama, yang penting tangan jenengan tetap masih nempel begini, itu sah. Airnya disebut masih tohir mutahhir. Tapi kalau nempel plek terus dilepas, nempel maneh, mustakmal namanya. Halo. Paham sampai di sini? Dilanjut ya? Itu basuhan pertama, tuang lagi sedikit aja nggak apa-apa. Curut, ya kan? Tempelkan, terus diusap-usapkan ke sini. Ya kan? Nyampak ya Bu, kesampak. Nah, itu basuhan kedua. Tuang lagi sedikit aja. Basuhan ketiga. Sekarang kita basuh tangan kanan. Berarti pindah. Tangan kanan megang, tangan kiri ngadangi. Ngadangi bahasa Indonesia apa Bu? Dianggap temen kayak gini ya. Ini demi ilmu harus saya sampaikan. Jenengan harus bisa soalnya. Tawaf kudu jujur. Tawaf ngentut mubeng-mubeng bae. Ya lo. Apa maneng ibu-ibu muter. Aku mau ngentut, dan muter bae. Lah wong anu mbok keri batire kowe. Keri batire wedi sehingga tawafe muter bae. Tilaleh muter bae, bahasan wis rampung.
yang mau ngentut, masya Allah. Tawaf ngentut itu batal, harus wudu dulu. Minggir lah ya, ambil wudu, lanjutkan tawafnya lagi. Ada yang mengatakan diulang dari awal, ada yang mengatakan cukup ditambahkan dari hitungan tadi. Gitu. Berarti kalau di putaran kedua, ya udah tinggal nambahi 5 kali putaran lagi. Dah, tuang di tangan kiri. Terus kita basuhkan ke tangan kanan. Karena kan sunnah wudhu tangan kanan dulu. Misalnya dituang gini, tuang, letak kena di sit, ya kan? Dikata kena, nembe basuh tangan kanan. Tuang lagi. Ini yang paling pokok, jangan lepas pada basuhan yang pertama. Tangannya jangan dilepas nih, ya gitu kan? Maka diusap-usapna lah. Diusap-usapna ajak sampai lepas. Kalau sampai lepas, namanya bukan tohir lagi, airnya. Mustamal. Tuang lagi, gitu. Tuang lagi kan, 3 kali. Pindah sebelah kanan, yang untuk iya mengusap, ya kan? Dituang, ini ditaruh dulu di sini boleh. Nah, ini pegangin Bu. Tuang, ditaruh dulu, ya kan? Usapkan. 3 kali ya, Dad? 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Sebab kalau kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 makruh. Harus pas 3. Tuangnya 3 kali. Iya, satu tuangan dibasuhkan, satu tuangan dibasuhkan, satu tuangan dibasuhkan. Sekali ya boleh, cuman tadi tuh makruh. Gitu? Lanjut. Tuang lagi untuk musab sirah. Kita ambil yang fardu-fardu aja. Yang pokok-pokok. Nah, 3 kali sudah. Kemudian kita tuang lagi di tangan kanan untuk membasuh kaki. Kanan dulu diusap sampai dengan mata kaki. Diangkat orang sikilnya nggak? Nah. Terus tuang lagi kaki kiri. Ini kaki kiri boleh tangan kanan, boleh tangan kiri lah. Musapnya, basuhnya itu. Jadi selama itu tidak lepas, iya, dari bawah ke atas ini dituang. Wah, diusap seret begitu. Iya. Itu pun juga seharusnya dilakukan pada saat wudhu dengan air yang keluar lewat kran atau lewat padasan. Itu basuhnya kaki itu dari bawah dulu, dari ujung kaki, driji terus ke atas. Khawatirnya kalau dari mata kaki ke bawah itu jatuhnya nanti yang bagian bawah malah kena air yang dari atas. Itu mustakmal. Caranya begitu. Itu cukup yang fardu-fardu saja. Nah, selesai. Setelah basuh kaki kan tertib berurutan, berdoa. Doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sudah. Biasanya ditambahi subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Baqarah setelah itu. Kata Pak Ivan. Ya, itu sementara untuk materi toharoh. Bersuci, berwudu dengan air segelas. Itu bisa, bahkan segelas aqua ini bisa untuk 3 kali wudu. Nah, itu strategi pada saat panjenengan melakukan ibadah tawaf. Karena kalau waktu kemarin kan masih desek-desekan. Itu kalau sekarang kita lihat di live-nya Mekah itu sudah berjarak. Ini adalah kenikmatan ibadah sendiri yang bagi jenengan nanti dimampukan, diberi kesempatan berangkat ke Baitullah, itu ibadahnya sangat nyaman. Berjarak, jalan pas muter tawaf juga tidak desek-desekan, itu udah enak sekali. Cuman itu, pada saat kita batal tawaf, harus keluar tempat wudhu di luar masjid, dan itu lama dan itu jauh. Maka jenengan cukup melipir ke pinggiran wudhu seperti itu, tidak mengotori, tidak membasahi juga, wong airnya sedikit kok.
Kayak gitu caranya. Sementara itu dulu, ya.